Bab 320, For the People. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Baiklah, Elem, tanya Tedri. Aku mengangguk. Tugas jaga untuk kru penerbangan hari ini, katanya dalam percakapan. Bocah kurus berambut gelap itu sedang duduk di ranjangnya, mengenakan sepatu bot. Aku mengangguk lagi. Sudah hampir seminggu sejak kita ditempatkan di sini, Elem, dan aku bersumpah demi Fritra, sepertinya aku tidak pernah mendengarmu mengatakan lebih dari 3 kata. Mengapa demikian? Si Alakrian menatapku dengan satu alis tebal terangkat. Aku hanya mengangkat bahu. Tedri tersenyum. Kau tahu, itu sebabnya aku menyukaimu, Elem. Anda tidak menyela saya ketika saya sedang menceritakan sebuah cerita yang bagus. Rolf mendengus dari ranjangnya. Tidak ada yang pernah menyelamu menceritakan kisah yang bagus, Ted, karena kau belum pernah menceritakannya. Tedri berhenti saat dia sedang memakai sepatu botnya yang lain dan melemparkan sepatu berat itu ke Rolf, memukulnya tepat di antara kedua kakinya. Rolf menggerutu kesakitan dan mencoba berguling dari ranjangnya tetapi terjerat dalam selimutnya. Bocah Alakrian besar itu jatuh ke tanah, menjatuhkan dipan ringan itu. Tedri tertawa histeris sementara Rolf menggerutu dan melepaskan diri dari selimutnya. Aku sudah mengenakan seragam biru dan perak yang telah disediakan. Saya selalu memastikan untuk bangun dan berpakaian sebelum yang lain, dengan rambut saya diikat menjadi simpul di belakang kepala saya, menyamarkan panjangnya. Awalnya tampak mudah, berpura-pura menjadi anak laki-laki, tetapi semakin lama saya tinggal di Eidelholm, semakin sulit jadinya. Ayo, bodoh, kataku, membuat suaraku lebih dalam. Kita akan terlambat untuk sarapan. Setelah Tesia ditangkap, saya berpikir untuk menggunakan medali untuk kembali ke tempat kudus. Mungkin itu yang semua orang, terutama Tesia, suruh aku lakukan. Lalu aku membayangkan melangkah keluar dari portal, tatapan penuh harap semua orang berubah menjadi kebingungan ketika Tesia tidak muncul. Aku membayangkan raut wajah mereka ketika aku menjelaskan bahwa Tesia telah ditangkap untuk menyelamatkanku, dan bahwa aku telah melarikan diri. Kemudian, tentu saja, mereka semua akan memberitahu saya bahwa itu bukan salah saya, bahwa saya tidak dapat melakukan apapun, bahwa mereka mengerti dan senang bahwa saya masih hidup. Mereka akan baik hati, seperti biasanya. Mereka akan merasa buruk bagi saya, kasihan saya. Mereka akan memperlakukan saya seperti anak kecil. Saya tidak punya rencana, tidak pada awalnya, tetapi saya hanya tahu saya tidak bisa kembali ke sana. Aku melihat Tesia setelah dia kembali tanpa kakakku. Aku berada di ujung yang lain pada waktu itu, tetapi sekarang aku tahu betapa Tesia terluka, betapa kesepian dan tak berdaya yang dia rasakan. Tidak, aku tidak bisa kembali ke tempat suci tanpa setidaknya mencoba membantu Tesia. Lagi pula, akulah yang membiarkannya tertangkap. Aku seharusnya pergi dengan Albol, tapi aku tetap tinggal untuk mencoba dan memainkan pahlawan. Dia sahabatku, dan dia ditangkap hanya karena aku. Jika aku hanya fokus pada para tahanan, seperti yang diperingatkan Rinia, aku tidak akan disandera oleh Elia, aku mengakui pada diriku sendiri. Setidaknya aku harus mencoba. Eidelholm lebih sibuk daripada sarang semut yang ditendang selama beberapa hari setelah serangan kami. Menggunakan fase pertama dari wasiat binatangku, aku memata-matai dari balik pepohonan, berhati-hati terhadap siapapun yang kulihat menggunakan mana di sekitar kota, karena tidak ada cara untuk mengetahui apakah mereka bisa melihat sesuatu dari jauh. Beberapa orang berpenampilan penting mengunjungi desa dan lusinan tentara baru tiba untuk menggantikan pria dan wanita yang kami bunuh. Aku pernah melihat Elia, bertemu dengan pengunjung kota dan menunjukkan kepada mereka lokasi penyerangan, tapi aku tidak melihat dia atau Tesia lagi. Itu adalah keberuntungan murni bahwa saya mendengar Tedri dan Rolf berbicara di dekat tepi pepohonan pada hari ketiga setelah Tesia ditangkap. Saya menemukan bahwa mereka adalah siswa dari beberapa akademi Alakrian, bagian dari divisi pelatihan prajurit muda. Pada awalnya, pembicaraan mereka kebanyakan tentang serangan itu. Para pemimpin kota disebut darah Milvius. Kedua anak laki-laki itu bercanda tentang bagaimana Milvius adalah pengecut, bagaimana mereka menahan setengah dari tentara mereka untuk membela mereka alih-alih membela kota melawan pemberontak di Chatia. Salah satu penjaga yang lebih tua telah memukul bagian belakang kepala Rolf dan menyuruhnya untuk menjaga lidahnya. Setelah itu Tedri dan Rolf menjauh sedikit dari para penjaga lainnya, membuatnya lebih mudah untuk mendengarkan. Aku telah meringkuk di lubang di bawah semak berdaun dan merasa nyaman. Bu mengawasiku dari dalam hutan. Anak laki-laki Alakrian menghabiskan banyak waktu mengeluh tentang dikirim ke tempat terpencil seperti itu, dan berbicara tentang bagaimana teman-teman mereka bisa pergi ke tempat-tempat seperti Zestier, di mana aksi nyata terjadi. Semuanya terdengar begitu normal. Mereka hanyalah sepasang anak laki-laki normal yang membicarakan hal-hal bodoh dan normal tentang anak laki-laki. Kemudian Tedri menyebutkan betapa mimpi buruk bagi mereka ketika mereka tiba di Eidelholm. Orang yang bertanggung jawab atas program mereka telah terbunuh, jadi mereka hanya diseret-seret di antara pos jaga. Itulah yang memberi saya ide. Sebuah ide yang gila dan bodoh. Tapi tetap sebuah ide. Tedri dan Rolf mengikutiku ke rumah panjang, di mana kami masing-masing menerima semangkuk gandum dan susu, lalu duduk seperti biasa di ujung salah satu rangkaian meja panjang. Beberapa acara besar dalam beberapa hari, gumam Rolf melalui seteguk gandum. Mendengar salah satu perisai membicarakannya.
Tedri memutar bola matanya. Selalu ada, acara besar. Mungkin hanya darah tinggi lain yang datang untuk memarahi Milvius karena membiarkan semua budak elf itu melarikan diri. Petik 2. Roluf menggelengkan kepalanya, menggiring bola gandum di atas meja. Tidak, ini sesuatu yang besar. Besar sekali. Sebesar kepalamu, tanya Tedri menggoda. Roluf menjentikkan sesendok gandum ke seberang meja, memerciki seragam Tedri. Sialan, aku akan mendapat pukulan jika aku pergi jaga dengan noda gandum di tunikku, Roll. Mungkin seharusnya memikirkan itu sebelum membuka mulut besarmu, kan? Roluf menggoda, seringai besar dan bodoh di wajahnya yang kecoklatan. Apakah perisai ini mengatakan hal lain tentang apa yang terjadi? Saya bertanya, pikiran saya berpacu. Aku tidak melihat Tesia sejak dia ditangkap, sejak dia menukar dirinya sendiri untuk menyelamatkanku. Maksudku, tapi aku tahu Elijah masih di Eidolholm, atau setidaknya dia pernah, dan mati, jadi kupikir Tesia pasti ada di sana. Terlalu, mungkin acara besar ini ada hubungannya dengan dia. Sebuah pengumuman, ada hubungannya dengan Elenire. Elenoir, tanyaku, memotong Roluf. Ya, itu. Tedri pura-pura tertidur di mangkuknya. Jangan bersemangat, kalian berdua. Anda tahu mereka akan membuatnya menjadi hal besar ini, maka itu hanya akan menjadi, selamat kepada darah Hosits, mereka ditahan di ujung pantat Elnire. Elenoir. Dan kita seharusnya bertepuk tangan dan bersorak dan berpura-pura seperti kita tahu siapa mereka, lanjut Tedri, mengabaikan koreksi. Kemudian matanya berbinar ketika sesuatu terjadi padanya. Mungkin itu akan menjadi eksekusi. Mereka bisa saja menangkap para dicatia yang menyerang Palka. Roluf mendengus, meludahkan butiran gandum di atas meja. Mereka mengalahkan salah satu punggawa, Tedri. Tak seorang pun di daerah terpencil yang kecil ini bisa menyentuh mereka. Dia bisa, kata Tedri muram, menyebabkan Roluf melihat ke bawah ke gandumnya. Meja itu hening untuk beberapa saat. Ini bukan pertama kalinya anak laki-laki Alakrian menyebut Elia, yang tampaknya mereka hormati, tetapi menakutkan. Saya sangat berhati-hati untuk tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan untuk menghindari memberi tip pada Tedri dan Roluf tentang ketidaktahuan saya tentang Alakria, yang telah membatasi kemampuan saya untuk menggali informasi lebih lanjut. Namun, jika saya ingin mengetahui sesuatu tentang Tesia, saya tahu saya harus mulai mengambil lebih banyak risiko di beberapa titik. Menurutmu kita akan hadir? Tanyaku, memastikan untuk mempertahankan suara yang lebih dalam yang kugunakan sejak menyelinap ke Eidolholm. Hanya jika membosankan, keluh Tedri. Dia mencoba dengan gagah berani untuk menggosok oatmeal dari seragamnya. Mungkin, sebagai tentara muda di Eidolholm, kita bisa memberikan presentasi atau apa? Tanyaku ragu. Kedua anak laki-laki itu tidak suka melakukan pekerjaan tambahan, jadi saya tahu mereka tidak akan menyukai ide itu, tetapi jika itu membuat saya terlibat dalam acara besar ini, maka itu akan sia-sia. Semoga. Suara yang menjawab datang dari belakangku. Itu ide yang bagus. Kami semua menoleh untuk melihat pembimbing kami. Pria yang bertugas mengawasi tentara muda di Eidolholm adalah seorang penyihir yang gugup bernama Murtaek. Dia tampaknya tidak punya banyak waktu atau minat dalam mengelola urusan kami, dan tidak banyak memberitahu kami di mana harus pergi setiap hari dan memastikan rumah kecil kami, yang dulunya milik salah satu elf, tertata rapi. Murtaek memiliki rambut merah berkarat, janggut kemerahan selama seminggu yang tidak tumbuh merata, dan mata berair yang dengan cepat melihat sekeliling ruangan. Hei, Murt, kata Roluf, mengangguk ke pembimbing. Murtaek memelototi Roluf. Nama saya, seperti yang saya yakin sudah saya jelaskan beberapa kali sekarang, bukanlah Murt. Juga bukan Murti, Teach, atau nama panggilan konyol lainnya yang kau panggil aku. Murtaek, ingat itu, Roluf. Telinganya memerah, Roluf menatap mangkuk gandumnya yang kosong dan tetap diam. Seperti yang saya katakan, Murtaek melanjutkan, berdiri sedikit lebih tegak, saya pikir ide elem muda itu bagus. Matanya yang berkeliaran berhenti pada saya hanya sesaat sebelum melesat di sekitar ruangan lagi. Saya akan mampir ke Milview Manor dan mengaturnya dengan Silas Milview. Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Saya bertanya sebelum saya berpikir lebih baik. Mata Murtaek kembali menatapku, sangat singkat. Karena ini idemu, Elem, kenapa kamu tidak membuat koreografi pertunjukan singkat untuk acara itu? Aku akan membiarkan kalian bertiga keluar dari tugas rutin hari ini dan besok untuk bersiap. Pengajar tidak menunggu jawaban, tetapi berbalik dan berjalan cepat keluar dari aula panjang. Tedri dan Roluf menatapku. Apa? Tanyaku membela diri. Aku tidak tahu apakah harus terkesan atau marah, kata Tedri, alisnya turun tapi mulutnya tersenyum masam. Roluf memasang ekspresi yang sangat berpikir, seolah-olah dia sedang mencoba menghitung secara mental apakah dia juga terkesan atau marah padaku. Di satu sisi, tidak ada tugas selama 2 hari penuh, yang merupakan skor total. Di sisi lain, kata Tedri, mengambil pemikiran Roluf, kita harus merencanakan, berlatih, dan kemudian berpartisipasi dalam demonstrasi, untuk ditampilkan di depan sekelompok celana mewah bernama Blots, yang benar-benar menyebalkan. Petik 2. Apa rencananya di sini? Suara yang terdengar seperti yang ditanyakan Arthur. Jika Tesia ada di sini, yang harus aku lakukan adalah mendekatinya, jawabku. Kurasa lebih baik kita mulai bekerja, saranku.
Tahan, gerutu Roluf. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk dikatakan terlebih dahulu. Tedri dan aku mengawasinya dengan penuh harap, keduanya setengah dari tempat duduk kami. Roloff bersendawa keras, lalu meniupkan gas berbau busuk ke seberang meja. Tedri menendang tulang keringnya dengan keras, lalu melesat dari aula panjang. Roloff, sedikit pincang, mengejar tepat di belakang. Anak laki-laki, pikirku, memutar mataku dan mengikuti mereka. Meskipun dikelilingi oleh musuh-musuhku, orang-orang yang akan membunuhku dalam sekejap jika mereka mengetahui identitas asliku, 2 hari berikutnya hampir menyenangkan. Tedri dan Roloff bukanlah mesin pembunuh yang ceroboh, seperti yang kukatakan pada diriku sendiri bahwa Alakrians pastilah, terutama para penjaga yang tewas karena panahku. Bagi mereka, seluruh perang hanyalah semacam permainan, fantasi yang jauh dan romantis. Mereka menawan dan bodoh dan lucu, dan kami menikmati membuat pameran singkat bersama-sama. Tak satu pun dari mereka yang memiliki tanda, tato yang memberikan sihir pada Alakrian, jadi mereka sama sekali tidak terkejut ketika aku memberitahu mereka bahwa aku juga tidak bisa melakukan sihir. Saya tidak cukup tahu tentang sihir Alakrian untuk menjelaskan panah saya kepada mereka, jadi lebih aman untuk memberitahu mereka bahwa saya mendapat pelajaran memanah sebagai gantinya. Tedri memiliki ide untuk meminjam beberapa perlengkapan latihan dan menggelar semacam pertarungan tiruan, dengan saya dan keterampilan menembak saya mengambil peran utama. Sore itu, kami telah menyusun dasar-dasar kegiatan kami. Berdiri di tengah lapangan, Tedri bergegas ke arahku dengan pedang dan perisai latihan. Aku berguling di bawah ayunannya dan membawa busur Alakrian yang berat untuk menembakkan panah ke punggungnya. Panah latihan yang tumpul patah secara dramatis di tempat yang tepat di mana pedang kayu Tedri akan berada saat dia berputar dan menangkis seranganku. Setelah itu, saya akan melepaskan panah lain yang akan mengenai dia di pelat dadanya yang tebal, menyebabkan dia jatuh ke belakang, terengah-engah dan berpura-pura mati. Roloff bergegas melewatinya, tombak tumpul dipegang kuat di kedua tangannya. Aku melompat mundur ketika dia menusukkan tombak ke arahku, menepisnya dengan busurku. Menggunakan ujung pantat, dia mencoba menyapu kaki saya, tetapi saya melangkahi kaki saya, lalu berguling melintasi punggung anak laki-laki yang jauh lebih besar sehingga saya berakhir di sisinya yang lain. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Membiarkan diriku jatuh ke belakang, aku melakukan jungkir balik untuk menempatkan beberapa kaki di antara kami, lalu menembakkan panah ke kirinya. Dia berputar dan berpura-pura menangkis panah. Saya menembak satu lagi ke kanannya, yang juga dibelokkannya. Gerakan di hutan terdekat menarik perhatianku, dan pedang sparring Tedri mengenai bahuku. Aduh! Tedri mengernyit padaku dan mengangkat pedangnya. Sial, maaf Elem, kamu seharusnya menunduk, ingat. Aku menggosok bahuku dan berbalik dari hutan, berharap tidak ada anak laki-laki Alakrian yang melihatku menjulurkan kepalanya untuk memeriksaku. Maaf, aku lupa, ayo pergi lagi. Tedri menggelengkan kepalanya saat Roloff menyeringai. Aku mengharapkan hal semacam itu dari Roll, tapi Elem, kita akan melakukan ini di depan seluruh kota. Anda sebaiknya tidak mempermalukan saya. Petik 2. Aku menyeringai padanya dan mengambil bagian panah latihan yang patah. Membuatmu malu, Tedri, hanya aku yang membuatmu terlihat kompeten. Roloff, yang wajahnya perlahan berkerut menjadi cemberut saat dia menguraikan penghinaan Tedri, tertawa keras dan mendorong bocah kurus itu, hampir menjatuhkannya. Apa yang Anda tertawakan? Tedri bertanya pada Roloff. Jika saya hanya kompeten, menurut Anda apa yang membuat Anda? Sekitar setengah dari itu, berdasarkan volume, gurau Roloff sambil menepuk perutnya. Saya terkejut betapa gugupnya Tedri dan Roloff saat tampil, ketika saatnya tiba. Saya pikir saya seharusnya jauh lebih gugup daripada mereka, tetapi ketenangan yang terpisah telah menyelimuti saya sejak saya mengambil persona, Elem, dan menjalani rutinitas sebagai anak laki-laki Alakrian lain dari kelahiran tengah. Selain itu, saya tidak terlalu peduli dengan kinerja. Saya hanya ingin melihat pengumuman besarnya. Persiapan kami selama 2 hari berjalan cepat seperti yang kami rencanakan dan praktikkan. Berita bahwa sesuatu yang penting akan terungkap di Eidolholm telah menyebar, dan ada banyak obrolan tentang itu, meskipun sepertinya tidak ada yang tahu sesuatu yang spesifik. Faktanya, banyak tentara Alakrian lain datang untuk menanyakan apa yang kami ketahui, sejak kami berpartisipasi dalam acara tersebut. Kami hanya bisa mengangkat bahu dan mengirim mereka pergi tanpa jawaban. Desa itu jauh lebih sibuk dari biasanya pada pagi hari pengumuman. Gerobak-gerobak masuk dari utara penuh sesak dengan pengunjung, dan patroli oleh penjaga kota telah ditingkatkan 4 kali lipat. Kami sarapan biasa dengan susu dan gandum. Kemudian, karena kami tidak memiliki tugas lain yang harus dilakukan, kami bertiga berjalan ke Millview Manor dan melihat para pekerja bergegas untuk menyelesaikan persiapan. Hal tersulit tentang waktuku di Eidolholm adalah para elf. Meskipun membebaskan lebih dari 200 budak, ada lusinan elf lain di desa, mereka yang milik darah Millview dan akan hidup, bekerja, dan mati di kota sebagai budak. Tugas saya sebagai anggota divisi prajurit pemuda tidak membuat saya berhubungan dengan banyak elf, yang saya syukuri, tetapi saya merasa sakit setiap kali saya melihat para pekerja elf bergegas di bawah ancaman cambuk, atau lebih buruk, dari penjaga yang mengawasi mereka. Pekerjaan sedang dilakukan untuk sebuah manor besar di jantung kota, sekarang Millview Manor.
Balkon yang hampir selesai ditambahkan ke ruang lantai 3, dan atap besar telah diganti karena bahan hijau apapun yang digunakan para elf tampaknya telah mati tanpa perhatian mereka. Sebuah panggung kecil juga sedang dibangun di alun-alun yang mengarah ke rumah. Saya membayangkan itu adalah tempat kami akan menampilkan pertunjukan kami, meskipun sebagian dari diri saya berpikir itu juga terlihat seperti jenis eksekusi panggung yang bisa dilakukan di. Dua set kecil bangku yang ditinggikan telah dibangun di sekitar panggung. Mungkin di suatu tempat bagi pengunjung peringkat yang lebih tinggi untuk duduk, pikirku, menjadi marah dan takut saat aku menerima semuanya. Pada titik tertentu kami pasti telah duduk diam terlalu lama, karena seorang petugas dari Milview Blood menangkap kami dan meminta kami untuk membantu menggantungkan permadani sutra di sekitar bagian luar manor. Warnanya biru dan perak, seperti seragam kami, dan menggambarkan pohon-pohon perak dengan jejak bintang perak yang berkelok-kelok melewatinya dengan latar belakang biru yang kaya. Segera setelah itu, orang-orang mulai berdatangan dari setiap sudut kota. Para elf digiring masuk dan dipaksa berdiri di depan panggung. Ada lebih dari yang saya duga, dan saya bertanya-tanya apakah lebih banyak yang dibawa hanya untuk acara ini. Prajurit berpangkat lebih tinggi, yang tidak ditugaskan untuk meningkatkan patroli, berdiri di sekitar atau di belakang bangku, sementara pria dan wanita berpakaian bagus mulai memenuhi kursi. Karena saya sengaja membatasi interaksi saya selain dari kelompok kecil saya, sebagian besar wajah di kerumunan itu tidak dikenal. Melihat begitu banyak non-tentara adalah yang pertama bagi saya, dan benar-benar menyoroti asingnya ala Krians. Cara mereka berpakaian, kata-kata yang mereka gunakan, kebiasaan sosial mereka, semuanya sangat berbeda dari yang biasa saya lakukan. Saya mencoba memperhatikan saat Tedri dan Roluf menghibur diri mereka sendiri dengan menunjukkan Alakrians terkemuka dan memberitahu saya lebih banyak tentang darah mereka, tetapi pikiran saya ada di tempat lain. Saya mulai takut bahwa saya telah membuang-buang waktu saya dan mempertaruhkan hidup saya untuk apa-apa. Rencana sederhanaku, cukup dekat dengan Tesia untuk mengaktifkan medaliku dan memindahkan kami berdua kembali ke tempat kudus, sekarang tampak naif dan kekanak-kanakan. Jika dia tidak ada di acara ini, aku akan pergi malam ini, aku memutuskan. Roluf menyenggolku dengan sikunya. Aku menatapnya, tidak yakin apa yang dia inginkan. Perhatiannya tertuju pada balkon di atas kami, di mana seorang pria dan seorang wanita baru saja melangkah ke tempat terbuka. Kerumunan terdiam dalam semacam riak ketika orang-orang perlahan menyadari bahwa pasangan itu sedang menunggu. Mereka berdua cukup tampan. Pria itu memiliki rambut pendek pirang madu yang bersinar di bawah sinar matahari, sementara wanita itu lebih dekat dengan warna jerami yang baru dipotong. Mereka berdua mengenakan jubah penyihir biru dengan lapisan perak. Yang adalah potongan penyihir perang yang lebih tradisional, sementara miliknya hampir seperti gaun. Mereka pasti Milviews. Pria itu meletakkan kedua tangannya di pagar di sekitar balkon dan mencondongkan tubuh ke depan. Selamat datang, katanya, suaranya dentuman percaya diri yang aku yakin bisa kudengar dari rumah kami di pinggiran kota. Untuk kalian yang belum sempat kami temui, saya Silas Milview, dan ini istri saya Cerise yang cantik. Pria itu menunggu tepuk tangan sopan dari bangku penonton. Mau tak mau aku memperhatikan sebagian besar prajurit tidak menyatukan tangan mereka untuk tuan dan nyonya. Seperti yang mungkin Anda ketahui, Milviews berasal dari akar yang sederhana. Dengan restu Fritra, saya memanggil Anda hari ini sebagai seorang darah tinggi, hadiah paling mulia dari tuan kita yang berdaulat tinggi atas tindakan keberanian yang luar biasa oleh mendiang putri kami, Cerce Milview. Silas menunggu lagi saat tepuk tangan yang lebih keras dan lebih tulus dari para hadirin. Kedua Milviews berseri-seri di atas kerumunan di acara penghormatan ini untuk putri mereka. Jadi dialah yang melanggar Elsire, pikirku muram. Perempuan itu, gumam Tedri, meskipun dia berhati-hati untuk mengecilkan suaranya sehingga hanya Roluf dan aku yang bisa mendengarnya. Jika dia tidak melakukan itu, aku masih akan kembali ke rumah di Alakria mencium pacarku di antara kelas. Roluf mendengus. Jangan berbohong pada Elem, Ted. Kami berdua tahu satu-satunya gadis yang kamu cium adalah ibumu. Tedri menjadi merah di sekitar leher dan meninju Roluf di lengan, tetapi kedua anak laki-laki itu tersentak dan terdiam melihat tatapan tajam dari Murtaek, yang berdiri di dekatnya dengan sekelompok penjaga. Pencapaian keluarga bukanlah alasan kami berdiri di hadapanmu hari ini, kata Silas. Meskipun kami merasa terhormat bahwa rumah baru kami yang sederhana telah dipilih sebagai tempat untuk acara yang benar-benar monumental ini. Silas Milview meluncurkan pidato bertele-tele tentang sejarah keluarganya, membual tentang prestasi putrinya dalam perang dan putranya di sekolah di Alakria, dan menggambarkan kebangkitan Milviews dengan detail yang tidak perlu. Dengan cepat menjadi jelas bahwa orang banyak, terutama pengunjung yang berpakaian rapi, tidak tertarik dengan apa yang dia katakan. Tepat di belakangnya dan di sebelah kirinya, Cerise Milview terus melirik ke belakang kepalanya, dan meskipun senyumnya tidak pernah goyah, matanya mulai melebar dan panik. Ketika seorang pria berambut gelap mengenakan jubah hitam sutra terbatuk-batuk dan memukulkan tongkat oniksnya ke bangku penonton, Silas Milview sepertinya tersadar dari kesurupan. Dia memandang ke sekeliling kerumunan, senyumnya memudar, lalu berkata, iya, terima kasih atas perhatiannya. Alakrian yang berdarah tinggi itu melirik istrinya, yang hanya terus tersenyum, lalu kembali ke kerumunan. Kami memang memiliki beberapa hiburan tambahan yang disiapkan untukmu hari ini,
tapi, ya, aku bisa melihat betapa cemasnya kalian semua untuk mengetahui mengapa kita berkumpul di sini. Jadi, kenapa kita tidak langsung saja ke pengumuman, ya? Dalam keheningan yang mengikuti pernyataan ini, satu-satunya suara yang terdengar adalah suara Tedri saat dia mengutuk. Beberapa penjaga melirik ke arah kami, beberapa menyeringai, yang lain cemberut, tapi tatapan membunuh murtaek yang membuat Tedri memutih. Tanpa kata perpisahan lebih lanjut, adalah hak istimewa dan kehormatan saya untuk memperkenalkan punggawa yang perkasa, Nico, yang baru saja kembali setelah perjalanan kembali ke Alakria dengan Putri Tesia Eralit dari Elenoir. Tuan dan Nyonya Milvium membungkuk dan melambai kepada orang banyak, lalu mundur dari pandangan saat dua sosok lain berjalan ke balkon. Teriakan terdengar dari para elf yang berdiri di depan panggung saat mereka melihat Tesia. Dia tampak menakjubkan. Rambut keperakannya telah dikumpulkan sehingga menyebar ke belakang kepalanya seperti ekor burung merak. Garis-garis gelap telah dicat di sekitar matanya dan bibirnya merah cerah. Dia mengenakan jubah pertempuran ketat yang terbuat dari lapisan perak yang elegan dan kain zamrud yang mengalir seperti cairan di sekujur tubuhnya dan berkilau seperti sisik naga. Tato rahasia bercahaya samar terlihat di bagian belakang lehernya, dan dari pancaran halus lengannya di bawah jubah perang, kurasa ada lebih banyak lagi di sana. Pikiranku terasa kosong, pikiranku digantikan oleh segerombolan tawon api yang mendengung di antara telingaku. Aku tidak benar-benar tahu apa yang diharapkan, tetapi melihat Tesia melambai dan tersenyum hangat pada orang-orangnya yang diperbudak, berpakaian seperti seorang putri prajurit, tentu saja bukan itu. Dan apa itu tato? Sesuatu untuk menekan mana, atau entah bagaimana mengendalikannya. Aku tidak tahu. Saya mengalami kesulitan berpikir sama sekali, haruskah saya bergegas menuju gedung dan mengaktifkan medali? Saya bisa mengambil Elf dan Tesia, tetapi apakah saya akan bertahan cukup lama untuk melarikan diri? Katin entah bagaimana menghindari teleportasi Bilal bersama mereka, tapi apakah itu niat atau keberuntungan? Sekarang setelah aku melihatnya, aku menyadari bahwa aku tidak bisa berharap untuk pergi bersamanya, setidaknya tidak di sana, dikelilingi oleh penyihir musuh. Elia, atau Nico, begitu Silas Milvium memanggilnya, mengangkat tangan, dan para elf terdiam. Reaksi dari Alakrian setelah diredam saat mereka menunggu untuk mendengar apa yang Elia katakan. Hari ini saya berbicara dengan orang-orang saya di Alakria dan orang-orang di Caten. Saya berbicara kepada Anda sebagai anak dari kedua benua. Meskipun saya lahir di Central Dominion of Alakria, saya dibesarkan dan disekolahkan di Caten bersama orang-orang Anda, termasuk Putri Tesia Eralit dari Elenoir, Putri Mendiang Alduin dan Merial Eralit. Petik 2. Rengekan terdengar di antara para elf saat Elia menyebut nama mendiang Raja dan Ratu. Tesia melangkah, dan Elijah melingkarkan lengan di pinggangnya, menariknya mendekat. Aku menatap Tesia dengan kaget, mengharapkan setidaknya sedikit kemarahan atau jijik bocor ke wajahnya. Tapi yang kulihat adalah senyum khawatir, namun tulus. Elia melanjutkan, hari ini adalah hari baru. Perang telah berakhir, dan dua benua kita menjadi satu untuk melayani Fritra. Yang berdaulat tinggi hanya berharap agar kita mengesampingkan permusuhan masa lalu kita dan bersatu di bawah panji perdamaian. Segelintir tepuk tangan sopan datang dari bangku penonton, tetapi para elf benar-benar diam. Sebagian besar menatap Tesia dengan kebingungan dan pengkhianatan yang sama seperti yang kurasakan. Sekarang, tolong berikan perhatianmu pada Putri Tesia. Tesia melangkah ke depan balkon. Langkahnya tampak goyah, dan dia dengan cepat memantapkan dirinya dengan meraih pagar. Terlepas dari pakaian dan rias wajahnya yang indah, aku bisa melihat bayangan gelap di sekitar matanya, tepi pipinya yang cekung dan tajam. Apa yang terjadi, Tesia? Apa yang dia lakukan padamu? Bangsa saya, katanya, suaranya sedikit bergetar. Dia melirik sekilas ke belakang, tetapi melanjutkan setelah anggukan menyemangati dari Elia. Aku tahu kamu ketakutan, tapi aku ingin kamu tahu itu, bahwa aku selalu, berdiri di antara kamu dan kegelapan. Jangan kehilangan harapan. Tolong dengarkan kata-kata saya. Saya berdiri di depan Anda hari ini untuk mengumumkan bahwa dia ragu-ragu lagi, matanya berkedip-kedip melalui penonton. Kali ini Elia bergerak mendekatinya dan meletakkan tangannya di punggungnya. Dia berdiri sedikit lebih tegak. Aku, Tesia Eralit, anggota keluarga kerajaan terakhir yang tersisa, telah menyerahkan hak untuk memerintah Elenoir, terkesiap bangkit dari kerumunan elf, dan bersumpah setia kepada penguasa tertinggi Alakria, secara hukum memberinya otoritas tertinggi atas semua tanah yang pernah menjadi milik ras elf. Tidak, seorang budak elf memanggil. Itu tidak mungkin benar. Memohon yang lain. Pengkhianat, melolong sepertiga. Teriakan ini berlangsung beberapa detik sebelum para penjaga masuk dan membuat gerakan mengancam dengan senjata mereka, menyebabkan para elf terdiam. Tesia tampaknya bersandar pada Elia sebelum melanjutkan. Aku telah melakukan ini sebagai ganti nyawamu sendiri. Teman saya, meskipun saya hampir tidak bisa mengenalinya seperti itu, tersenyum lemah di antara kerumunan. Kamu akan segera dibebaskan, dan dikirim dari tempat ini untuk mencari teman dan keluargamu, dimanapun mereka berada. Sekarang Alakrians yang bergerak sementara para elf berdiri diam dan terpana. Semua elf akan dibebaskan dan ditawari tempat bersama orang-orang Alakrian, sebagai mitra di dunia baru. Tesia berhenti sejenak, dan Elia mencondongkan tubuh ke depan untuk membisikkan sesuatu di telinganya.
Kami tidak akan lagi dipandang sebagai ras yang lebih rendah, takut melakukan perjalanan ke perbatasan kami sendiri. Aku menggelengkan kepalaku, tidak percaya dengan apa yang aku dengar. Manusia di Caten tidak selalu memperlakukan elf dengan baik, dan beberapa tempat di Sapin masih mengizinkan perbudakan, tetapi manusia dan elf tidak berperang. Kami tidak membunuh raja dan ratu elf dan memajang mayat mereka. Tinjuku terkepal saat aku menatap Tesia, dan untuk sesaat, aku bersumpah aku pikir mata kami terkunci. Tidak ada tanda-tanda pengakuan di mata Pirusnya yang lelah. Dia hanya tidak mengenaliku dalam penyamaranku, kataku pada diri sendiri dengan gigi terkatup. Aku hampir ingin melepas topiku dan melepaskan rambutku, tapi aku tidak bergeming. Tidak, saya tidak bisa. Tidak ada dari kami yang bisa. Semua orang yang hadir membeku, mata terbelalak ketakutan sebagai tekanan yang tidak seperti apapun yang pernah kurasakan mencengkeram setiap inci tubuhku. Elijah dan Tesia, bersama dengan beberapa penyihir Alakrian lainnya, menatap ke atas, benar-benar diam. Sesuatu akan datang.